Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Daud bin Syekh Sohib Cigondang, Labuan Banten. Berikut adalah karomah Syekh Daud Cigondang. Syekh Daud sendiri dikenal memiliki banyak keramat, seperti banyak diketahui masyarakat. Semasa hidupnya beliau tidak memiliki anak, hal ini karena kesibukannya dalam berdakwah. Banyak orang yang tidak mengenal kalau Syekh Daud ini adalah seorang waliullah, walaupun beliau sendiri memang selalu menyembunyikan kewaliannya. Tetapi Allah tidak ingin hambanya terlantar begitu saja di dunia yang fana ini. Allah ingin menunjukkan kepada penduduk dunia siapa sebenarnya Syekh Daud ini. Pada hari kematiannya, jasad Syekh Daud tidak bisa dimandikan. Salah seorang waliullah tiba-tiba hadir untuk memberi petunjuk kepada masyarakat agar istri beliau masuk ke dalam kamar, untuk menemani jasad Syekh Daud terlebih dahulu. Kemudian istri Syekh Daud ini masuk ke dalam kamar, setelah itu jasad Syekh Daud bisa dimandikan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Syekh Daud? Mungkin para pendengar banyak yang bertanya demikian, tetapi ini merupakan suatu karomah yang jarang terjadi pada waliullah manapun. Ini merupakan karomah yang sangat langka. Setelah jasad Syekh Daud dikebumikan, 1 tahun kemudian, istri Syekh Daud melahirkan seorang putra. Saya sendiri tidak tahu namanya siapa, tetapi putra Syekh Daud ini dijuluki oleh orang sekitar dengan sebutan Syekh Ajib. Dalam bahasa Arabnya adalah manusia ajaib. Mengapa disebut Ajib atau manusia ajaib? Itu karena Syekh Ajib lahir dari, benih orang yang sudah meninggal dunia. Itulah karomah Syekh Daud yang menggemparkan dunia. Tidak ada karomah yang seperti ini. Jika seorang wali bisa terbang dari Banten ke Mekah atau sebaliknya, itu luar biasa. Namun sudah tidak aneh lagi, mengingat beliau adalah kekasih Allah, tetapi karomah yang seperti Syekh Daud miliki ini sungguh jarang terjadi. Bayangkan saja, semasa hidupnya beliau tidak punya anak, dan ketika beliau meninggal dunia, jasadnya bisa mengeluarkan benih yang masuk ke janin istrinya, dan membuahkan bayi yang bisa hidup. Masya Allah, itu sungguh karomah yang Allah spesialkan kepada kekasihnya, Syekh Daud bin Syekh Sohib Cigondang. Sungguh ini merupakan peristiwa ajaib yang sangat langka di dunia, maka putra beliau ini diberi julukan Syekh Ajib, atau bayi ajaib atau manusia ajaib. Semenjak saat itu orang-orang meyakini bahwa Syekh Daud ini merupakan waliullah yang punya karomah dahsyat, dan aneh di mata manusia. Tetapi itulah kebesaran Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah memuliakan para kekasihnya, tidak ada yang bisa menyangkal akan kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak, meskipun orang sudah meninggal dunia, tetapi jasad orang yang sudah meninggal bisa membuat anak yang hidup. Kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan anak ajaib dari Syekh Daud itu sendiri, semasa hidupnya banyak berdakwah keliling dari satu kampung ke kampung lainnya, dan Syekh Ajib dikebumikan di kampung Sangkan Desa Kananga, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Makam Syekh Daud bin Syekh Sohib sendiri terletak di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Makam keramat ini sangat terkenal di wilayah Banten dan di luar penduduk Banten. Sehingga tidak aneh ketika mendekati bulan puasa, banyak warga berziarah. Tidak hanya menjelang bulan puasa, di bulan-bulan lain pun para peziarah banyak berdatangan ke makam ini, seperti bulan Maulid. Peziarah dari luar daerah itu seperti dari Bogor, Bekasi, Cirebon, Solo, Indramayu, Jawa Tengah dan Sumatera. Info dari Kiai Haji Aib Dudi, pengelola tempat suci atau makam Syekh Daud bin Sohib. Makam Syekh Daud sendiri merupakan bagian dari makam suci dan sakral di wilayah Pandeglang. Ada 2 makam suci lagi di Pandeglang yang ramai dikunjungi orang, yaitu makam Syekh Mansur di Desa Cikaduen, dan Syekh Asnawi di Desa Caringin. Ketiga makam ini merupakan wisata religius di Kabupaten Pandeglang yang paling banyak dikunjungi warga. Kiai Haji Aib menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menghadapi bulan puasa, peziarah dari Banten dan di luar daerah berkunjung ke sini. Selain bulan puasa, ada bulan-bulan tersibuk lainnya seperti bulan Rajab, Syawal, Ruwah dan Mulut. Seraya mengatakan bahwa peziarah biasanya datang berkelompok menggunakan bas pariwisata. Ada juga yang datang sebagai keluarga dan ada juga yang datang sendiri-sendiri. Para peziarah datang ke makam untuk berdoa bagi Syekh Daud sebagai seorang sarjana muslim yang sangat hebat pada masanya. Mereka ingin berdoa untuk orang tua yang telah pergi lebih dulu, intinya seperti itulah. Mungkin datang ke kuburnya secara langsung memberi banyak pelajaran untuk diri sendiri dan mengingatkan kita akan kematian, seraya menambahkan bahwa Syekh Daud masih terhubung dengan Syekh Asnawi di Caringin. Para peziarah dari Banten dan di luar Banten datang berombongan menggunakan kendaraan besar. Terima kasih, saya Didin Wahyudin. Semoga bermanfaat, ambil sisi positifnya dari video ini dan buang negatifnya. Kisah dan informasi ini dilansir dari laman blog artikelutama.com.
Kunjungi juga halaman blog artikel utama.com-nya ya. Dan jangan lupa dukung channel Santriman ini, dengan cara subscribe, like, share dan komen. Agar terus berkembang dan dapat memberikan video-video terbaru dan bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.